apapun jenis pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya musik, kalau dikonsentrasikan dan fokus, bisa dijadikan ladang usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat atau lebih dikenal dengan nama Mang Aib Wiraj ya. Saya dilahirkan di Cianjur Tulen pokoknya mah ya. Tanggal 7 Juli 71. Masa kecil saya banyak sekali di Cianjur sampai SMA. Sekolah dasar saya ada di SD Ibu Dewi 2. Bagi alumni SD Ibu Dewi 2. Saya SD 6 tahun seperti biasa anak-anak yang lain. Ya. Terus dari SD menginjak ke SMP Al-I'ana. Yaitu posisinya di dalam kaum, di jalan kaum. Oke, setelah itu saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Cianjur ya. Nah, dari situ mungkin karena saya dilahirkan dalam keluarga musisi, jadi kesehariannya ya dilengkapi dengan seni gitu, terutama dengan seni Cianjur. Dan kebetulan kakak-kakak saya lebih dulu ke dunia Latin, jadi saya mengikuti dari belakang sebagai Latinos. Atau Latin itu ya musik Latin yang berasal dari Latin gitu. Karena memang dulu saya tidak mengenal musik itu yang lain. Kenalnya hanya Cianjuran dengan Latin gitu. Makanya saya main perkusi. Kenapa saya harus main perkusi? Pertama, dulu itu memang tidak ada biaya untuk beli gitar atau piano. Kalau perkusi itu bisa di jalan latihannya, gitu. Bisa di jalan kapan saja dan di mana saja bisa latihan, praktis. Untuk segala macam skill ya bisa nanya-nanya ke senior lah, gitu. Jadi awalnya dari SMA saya tergabung dalam grup-grup vokal grup, arranger untuk grup vokalnya. Ikut-ikutan festival, biasalah dengan kayak musisi yang lain lah pengalamannya gitu. Dan menjadi seksi di OSIS sebagai seksi kesenian biasa, karena memang saya unggul dalam seni. Perjalanan karir saya mulai dari Cianjur terus ke Bandung awalnya, karena memang waktu itu saya kalau mau main band itu harus ke Bandung, belum tahu Jakarta. Karena Jakarta terlalu tinggi banget ini ambisinya. Jadi harus ke Bandung dulu. Kalau Bandung dikuasai, baru bisa ke Jakarta. Nah, kebetulan waktu itu kakak saya lebih dulu di Elva Music Studio EMS yang Elva Sesioria. Jadi waktu itu memerlukan pemain perkusi. Tapi saya di Cianjur waktu itu tergabung dalam Elkid Band sebagai gitaris, tapi bisa main perkusi. Nah, saya tidak membuang kesempatan itu. Saya pura-pura bisa aja main perkusi sebagai profesional. Nah, ceritanya ke Bandung. Itu tahun 90 kalau nggak salah. Saya masih SMA di Cianjur, jadi bolak-balik lah. Itu band pertama saya namanya Katulistiwa. Jadi kalau dulu itu ada festival musik ya, LMC namanya, Light Music Contest. Jadi di situ ajang festival berbagai macam genre lah, khususnya jazz gitu. Nah, saya tergabung di EMS itu. Udah kebentuklah namanya Katulistiwa Band. Nah, saya dari Cianjur main perkusi. Kebetulan di Bandung udah ada pemain perkusi yang satu, jadi 2 perkusi
saya megang timbalis dan yang satu lagi megang konga gitu. Latihan lah ceritanya. Kebetulan waktu itu saya belum bisa baca. Dan mereka pinter-pinter udah bisa baca. Ya, saya pura-pura pinter aja juga. Pinter-pinter bisa baca. Bisa baca partitur maksudnya. Nah, kebetulan abang itu, Abang Elva, almarhum, Al-Fatihah buat abang. Jadi dia itu sangat menghargai murid-muridnya. Jadi udah dianggap bisa aja semuanya. Nah, kebetulan waktu itu di briefing satu-satu. Ayo ini pianonya begini ya, main. Terus sampai ke bass, sampai ke perkusi. Nah, saya udah deg-degan di situ nih, mau dites. Nah, kebetulan abang itu tahu lah saya nggak bisa baca mungkin, tapi dia tidak mempermalukan saya di depan teman-teman. Jadi, kamu nanti timbalisnya begini ya, tang. Nah, kebetulan waktu itu ingatan saya masih kuat. Nah, dihafalin itu kata-kata si abang. Dihafalin kata-kata si abang itu. Oke, dihafalin. Oke, sekarang coba. Nah, apa yang diucapkan si abang itu saya ini praktekin. Oke, bagus. Nah, bungkus. Nah, dari situ motivasi saya untuk bisa baca. Makanya nanya-nanya ke lebih senior, baca-baca buku dan segala macam lah. Kebetulan waktu itu kakak saya sebagai pemain perkusi, ya lebih banyak nanya-nanya ke situlah dan lihat dia bagaimana cara bermain untuk konga itu. Terus dari situ ceritanya ikutan festival ya. Dengan satu lagu band itu, satu lagu namanya kalau nggak salah Ronggeng judulnya, band di Bandung. Nah, dari Bandung dapat tuh langsung juara 2. Yang juara satunya Four Brothers kalau nggak salah, Jazz Kawakan udah juara. Nah, dari Jawa Barat wakil ke Jakarta, ke nasional, 2 grup itu, Four Brothers sama Katulistiwa. Udah diaduin lagi ke Jakarta. Di Jakarta saya digembleng Katulistiwa Band lebih TC-nya. Bisa artinya apa, sama Bang Elva itu kita latihan mati lampu. Pokoknya mah sedemikian rupa bagaimana kita menghafal lagu itu, menikmati lagu itu, nggak dihafal, dimatiin lampu ya. Udah ceritanya hari H kita main. Pengumuman akhirnya kita juara pertama. Luar biasa Katulistiwa Band. Semuanya udah ke laut, kita juara dan wakil ke Asia Pasifik. Waktu itu dikirim apalah kaset gitu pokoknya mah. Kita nggak berangkat ke sana. Kita wakil ke sana, di sana juga juara. Terus lari ke Budokan Tokyo. Nah, di situ kita berangkat ke sana. Waduh. Pertama kali saya naik kapal. Pertama kali saya naik kapal. Waduh, luar biasa pokoknya. Udah nyampe Jepang. Mereka wah dari Amerika, dari Jerman, dari segala macam, pokoknya gila-gila, bagus-bagus banget. Nah, kita band satu lagu. Kita nggak bisa lagu yang lain. Cuman itu aja Ronggeng. Kita polos banget. Udah ceritanya. Festival. Nah, di hari H, band dari Amerika, dari macam lah kontestan semuanya. Nah, kita waktu itu peserta ke hampir terakhir Indonesia. Best. Kita tampil, itu luar biasa sambutannya dari segedung seberapa ribu itu, pokoknya mah kayak hujan aja tepuk tangannya. Gemuruhnya. Luar biasa, pada standing overing ya, berdiri semua. Kita disambut dari panggung sampai ke tempat artisnya, pokoknya tepuk tangan. Luar biasa Indonesia. Nah, juara lagi, cuman karena nggak tahu, karena ada politik dagang, akhirnya kita menjadi kedua, pertamanya Amerika gitu. Nah, dari situ kita lumayan balik ke Indonesia dengan hadiah waktu itu $5.000 dengan $5.000 nggak tahu dulu dibagi-bagi
dan akhirnya saya bisa nyicil beli alat begitu. Saya terjun ke dunia musik pada awalnya adalah pingin main bagus aja, punya band yang bagus. Tidak terpikir bahwa musik adalah salah satu ladang untuk cari nafkah. Karena memang pada waktu itu saya tidak berpikir bahwa musik itu bisa jadi ladang industri. Gitu. Jadi kebanyakan waktu tahun 90 itu saya banyaknya latihan. Gitu ya. Nah, setelah itu nyambung dari tadi ya, dari Khatulistiwa balik ke Indonesia, akhirnya banyak orang-orang yang tahu saya sebagai pemain perkusi, dan akhirnya saya tergabung dengan berbagai teman-teman yang lain gitu. Dan Khatulistiwa tidak ngambil main di kafe, artinya hanya event-event. Jadi saya bergabung dengan yang namanya 5 band. Waktu itu saya tidak tahu bahwa musik bisa menghasilkan duit, menghasilkan uang. Nah, waktu itu saya diajakin, waktu itu hanya sebagai pemain pengganti gitu, karena memang saya belum punya alat musiknya ya waktu itu. Nah, saya sebagai pemain pengganti, dan akhirnya main di kafe di Bandung, salah satu kafe di Bandung yang luar biasa, legend banget, namanya Laga. Kalau orang-orang Bandung pasti tahu lah, pernah merasakan main di sana gitu. Nah, main di sana waktu itu fee-nya 10.000. Dan saya sangat kaget setelah main dikasih duit, dapat duit ternyata gitu. Oh, waktu itu ada Dewi Gita gitu, ada siapa lagi, pokoknya mah banyak lah artis-artis, Roni Waluya, ada Iwan Jen, ada Martin Sabah yang sekarang di KSP, dan lain-lainnya. Udah pada lumayan lah sekarang gitu. Akhirnya setelah itu main di kafe-kafe, ternyata wah lumayan juga nih, bisa nih gitu, bisa menghasilkan. Selain saya kuliah gitu ya, saya kuliah di Universitas Winaya Mukti, jurusan manajemen niaga gitu. Alhamdulillah lolos 8 tahun. Ya, luar biasa, karena memang waktu itu berbanding dengan ekonomi biayanya gitu ya. Saya sambil kuliah, sambil main musik gitu. Dan kalau bahasa Sunda mah kejonjon nanti keenakan main musik ke Jakarta, ke berbagai macam lah pokoknya mah. Nah, akhirnya dari situ saya tergabung dalam Club Fame Band. Club Fame Band itu campuran antara musisi Indonesia dan vokalisnya adalah Filipina. Udah dari situ selama 6 tahun main di kafe-kafe. Singkat cerita, selama 6 tahun main di kafe, akhirnya saya tergabung ke Purwacaraka. Sebelumnya ke Elva Music Studio juga sama abang, karena memang pada waktu itu ada pemain timbalis juga namanya Iwan Moceng gitu ya. Ada Iwan Moceng, dia awal ke Bandungnya sama, cuman karena dia tidak fokus ke musik, jadi diganti sama saya gitu di Elvas Big Band waktu itu. Bertiga kita main, Iwan Wiraj, Aif Wiraj, sama Dedi Wiraj gitu. Main ke berbagai belahan dunia lah, ke salah satunya North Sea Jazz Festival, Filipina Jazz Festival, Thailand, dan macam-macam lah pokoknya. Alhamdulillah. Udah dari situ saya tergabung ke Purwacaraka. Nah, tahun 96 baru saya mengenal dunia TV. Nah, sama Purwacaraka itu kebetulan waktu itu Mas Purwa sangat mendominasi TV-TV di Indonesia ya, pokoknya mah. Di sini ada channel ini, ada misalnya di pagi, di siang, di malam Purwacaraka ada gitu. Alhamdulillah. Nah, saya sibuk pokoknya, udah hijrah ke Jakarta. Main TV segala macam. Akhirnya tahun 2000-an akhirnya Purwacaraka, biasalah kalau di musik ya, turun, ada yang lagi baru gitu.
ada yang baru bermunculan, akhirnya lahannya kebagi-bagi dan saya muncul di situ, pegang bendera sendiri gitu. Akhirnya megang awalnya di 4 mata, bukan 4 mata ya, sama Mas Tukul. Udah dari situ, waktu itu saya main perkusi, kebetulan saya punya grup namanya Pareben, itu ketiga-tiganya adalah pemain perkusi. Kebetulan dari Settings TV ada job untuk home band. Nah, bagaimana ketiga orang ini bisa aktif? Jadi dibagi-bagi. Satu main perkusi, satu main drum, satu yang manajemen gitu. Ada yang namanya Pepi ya, kalau memang tahu Pepi Jangot, ada yang Ruan Amprira sekarang udah jadi direktur net, dan saya kebetulan saya main drum, Ruan sebagai manajemen, Pepi sebagai main perkusi gitu. Udah jalan tuh di 4 mata, dan Pepi mungkin udah duluan muncul, dia sebagai co-host sama Mas Tukul ininya tektok dan segala macamnya, saya di belakang layar di drum, jadi belum begitu dikenal sama orang. Tapi alhamdulillah berjalan sampai 11 tahun tuh 4 mata. 4 mata, di samping 4 mata di selama perjalanan itu ada di Indosiar banyaklah program-program Indosiar. Dulu ada apa, Persembahanku, ada Gebiar BCA, ada Cabai Rawit dan sebuah talk yang lain lah pokoknya mah. Nah, saya alhamdulillah menguasai hal itu. Lari ke Trans 7 ada beberapa, ada Beauty and Ajis, ada Cockwheel, Cocok Ambil, ada di Trans, ada di Net sekarang. Kebetulan baru bungkus ini talk show. Dari situ saya punya bendera sendiri, dan akhirnya saya sekarang aktif dalam YouTube channel. Jadi jangan lupa subscribe Aib Wiraj channel. Nyarangu. Oke, bagi wargi Mang Aib, apapun jenis pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya musik, kalau dikonsentrasikan dan fokus, bisa dijadikan ladang usaha gitu ya. Apalagi sekarang eranya udah industri, udah media sosial udah sangat banyak mempengaruhi di situ. Jadi bisa ke arah situ gitu, khususnya musik ya, karena sangat menjanjikan sekali. Tapi dengan fokus dan disiplin dalam hal ilmunya. Oke, gitu. Suka dukanya dalam hal musik adalah, pertama, kalau kita sakit, kita tidak dapat uang. Jadi minimal kita sebagai musik atau apapun lah jenisnya yang usaha sendiri harus bisa menabung, gitu ya. Dalam jenis apapun, bisa bikin kontrakan atau bikin usaha lain. Pokoknya selain musik, lakukanlah itu ya. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, lockdown ini ya. Lockdown ya. Oke, nggak apa-apa lah. Gimana, lagi apa nih? Iya, jadi ini lagi bikin konten YouTube saya. Kebetulan adik saya lagi bikin single. Nah, hari ini itu adalah bikin gambarnya, klipnya. Oh, lagi bikin klip ya, sekarang. Iya, mudah-mudahan aja bisa diterima oleh khalayak. Amin. Nanti boleh ya kita lihat? Oh, boleh, silakan, boleh. Mau lihat sekarang? Oh, boleh. Boleh, ada. Iya.